Saya ada pertanyaan ini, ada soalan. Ada soalan. Ya silakan Pak. Contoh itu yang percaya Yesus ya di MH17 hancur. Gimana? Yang MH17 di atas Ukraina itu. Ingat nggak? Mereka kan hancur. Percaya Tuhan Yesus kan dapat tubuh kemuliaan, tubuh baru. Benar apa enggak? Contoh Iya. juga orang yang mati di laut dimakan ikannya hiu, nggak ada berkatnya sama sekali. Kalau nggak dikasih tubuh kemuliaan, berarti Tuhan Yesus nggak adil dong. Iya. Benar kan? Iya. Nggak usah kita dibuat dari tanah kembali ke tanah. Itu memang ada ayatnya, tapi kalau itu kan keadaan Loh, darurat. yang tubuh yang kembali ke tanah itu tubuh yang lama, Pak. Iya tahu, tapi sampai iya. sekarang tuh tubuhnya kadang nggak ketemu sama sekali. Iya, ya kalau itu kan sudah hancur nanti kan juga udah kembali ke tanah, nanti kan bumi juga ikut binasa, ikut lenyap dong. Jadi tubuh yang pertama itu kan dari bumi ini loh, tanah yang kita injak ini. Iya. Tapi tubuh yang kedua itu kan dari surga. Jadi materialnya itu udah beda gitu. Jadi buat apa dipertahankan tubuh yang bumi ini gitu, maksudnya gitu. Makanya tadi 1 Korintus 15 ayat 47 itu manusia yang pertama itu ya termasuk kita-kita ini yang keturunan Adam itu berasal dari debu tanah ini. Nah, nanti manusia yang kedua yang kita itu yang itu pakai tubuh surgawi, makanya yang satu dari tanah yang kita injak, yang satu dari surga. Intinya itu mengacu ke tubuh kita. Jadi tubuh mereka yang sudah binasa entah kena bom, kena pesawat jatuh, itu kan pakai tubuh yang dari bumi. Nah, nanti kebangkitan tubuh itu pakai tubuh surgawi. Tubuh kemuliaan Iya, Tuhan Yesus. ya tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Jadi itu materialnya itu nanti jadi sebetulnya kan surga itu kan sebetulnya nggak ada. Sebetulnya tubuh kalau bahasa Inggrisnya kan heavenly ya. Jadi tubuh langit tiah gitu loh. Jadi yang satu bumi tiah, yang satu langit tiah gitu. Jadi satu bahannya itu dari langit, satu bahannya dari bumi gitu aja. Iya. Pertanyaan kedua, saya juga berterima kasih bahwa Adam dan Hawa itu berdosa. Kalau enggak, kita ini enggak lahir. Itu aja. Benar nggak? Iya. Belum tentu, Pak. Kalau mereka berduaan Indohoi, berduaan ya nggak bisa kan? Enggak, sekarang gini, kalau gini, bumi itu Adam kan diciptakan dari tanah dari bumi, ya kan? Nah, memang untuk sementara waktu Adam tinggalnya di Taman Eden untuk sementara waktu, tapi kan tujuan Allah menciptakan bumi kan pasti ada maksudnya gitu. Jadi nggak nunggu Adam berdosa dulu baru dilempar ke bumi, karena kan Tuhan kan tidak merencanakan sesuatu yang jelek, selalu merencanakan sesuatu yang baik. Jadi memang bumi itu pada awalnya diciptakan memang tujuannya untuk Adam. Cuma untuk sementara waktu Adam ditaruh di Taman Eden gitu. Jadi mungkin saja bisa terjadi Adam nanti dikasih Hawa kan? Adam kan udah dikasih Hawa. Mungkin suatu saat Tuhan akan menaruh Adam di bumi. Tapi waktu itu buminya bumi yang baik karena Adam kan belum kenal sesuatu yang jahat. Jadi nggak mungkin bumi karena bumi di waktu Adam diciptakan pun hewan di bumi udah ada. Jadi bukan Adam dulu turun ke bumi baru hewan diciptakan, enggak. Hewan di bumi udah ada. Jadi buat apa hewan? Berarti kalau bumi diciptakan tanpa dihuni manusia, berarti bumi hanya untuk kayak ini dong, taman safari buat tempat-tempat hewan-hewan aja kan enggak? Untuk ini apa namanya dinosaurus gitu ya. Iya, berarti kan memang dari awal bumi diciptakan untuk Adam. Entah beranak cucu dan berkembang biak, kita nggak tahu.
kan bisa aja Tuhan katakan itu sebelum jika Adam tidak jatuh dalam dosa kan. Tapi kenyataannya kan Adam jatuh dalam dosa. Tetap aja Adam kembali ke bumi juga. Nah, makanya itu tanah di bumi dikutuk. Karena Adam itu berbuat dosa gitu. Jadi Adam di mana sekarang? Di surga atau di neraka? Di dunia orang mati, nggak ada surga dan neraka, belum. Dunia orang mati. Ya, tepat itu. Jadi belum ada Hades sama Adam itu belum waktu mati ya, maksud berarti kira-kira Adam kan kalau dihitung dari Adam 930 tahun umur Adam. ya 1000 tahun lah kira-kira ya. Itu kalau dihitung dari sejak Adam dibentuk sampai sekarang itu kan kira-kira 6.000 tahun. Jadi waktu Adam mati 5.000 tahun yang lalu, kurang lebih ya, 6.000 tahun lah kira-kira. Itu dia mati itu belum masuk ke alam maut, benar, belum masuk ke Hades atau masuk ke Firdaus. Karena itu seperti masih tertutup, orang kan belum bisa, walaupun Adam itu percaya sama Tuhan, itu tapi mereka belum masuk ke pembagian, oh kamu masuk bagian sini, kalau kamu masuk ke section A atau section B atau section C, belum. Karena itu walaupun sudah kelihatan percaya Yesus, tapi dia harus menanti sampai Yesus itu mati dan bangkit dulu. Baru ada, oh yang percaya masuk ke sini section E, yang nggak percaya masuk section B, yang dulu ini masuk section C, begitu. Jadi itu belum ada. Ya seperti kita ini sudah secara manusia kita itu sudah mati, sudah harus dihukum. Tapi kita tinggal menunggu, kayak itu tinggal tunggu dipanggil gitu loh. Ya panggil itu kita baru terima pembagian, begitu. Sama. Jadi orang-orang yang mati di waktu bersama Tuhan itu, yang bangkit secara tubuh fisik dan secara roh, itu nanti dua-duanya ya dibangkitkan menuju ke pangkuan Abraham. Roh-roh orang benar itu. Lah, roh-roh yang tidak benar itu masuk ke Hades. Begitu. Lah kenapa mereka kok enggak sebelum Tuhan mati dan bangkit kok enggak langsung masuk ke Hades atau masuk ke pangkuan Abraham? Karena Tuhan belum mati dan bangkit, Tuhan belum menang. Masih, jadi belum ada penghakiman karena semua orang kan berdosa. Lah nanti mereka itu kan dibenarkan. Lah pembenarannya itu terimanya itu yang benar masuk ke pangkuan Abraham, yang tidak benar masuk ke Hades. Lah itu nanti tunggu sampai Yesus itu mati dan bangkit. Lah orang yang mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan baru masuk ke pangkuan Abraham, yang tidak masuk ke Hades. Nah, begitu. Ya silakan Pak. Ya itu menarik sih Pak, masalah pangkuan Abraham sama Firdaus. Karena sebelum Abraham ada kan di Alkitab malah menulisnya orang-orang mati itu kan dikumpulkan kepada kaum leluhur. Iya. Nah, apalagi Tapi yang meninggal pertama kan tapi yang itu meninggal belum dikatakan pangkuan Abraham loh, masih di belum. leluhurnya loh. Iya, nah itu yang Nah, masih jadi masih Tuhan itu ada satu tempat, mereka tunggu itu tunggu panggilan antrian gitu loh. Sampai Tuhan itu menang baru nah ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk situ. Nah, begitu. Itu kenapa saya yakin Adam belum masuk surga atau masuk neraka, karena waktu Habel bunuh Kain di Kejadian 4 ayat 10, kan Tuhan bilang, apa yang kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya kan? Nah, Padahal kan Kain tidak berbuat dosa selain dosa Adam kan, selain dosa dari bawaan Adam di Kejadian 5 ayat berapa itu, yang Set yang diciptakan karena setiap manusia yang dilahirkan itu membawa rupa Adam. Berarti kan setiap manusia dilahirkan membawa hakikat dosanya Adam. Gitu. Nah, yang tadi itu yang darah berteriak itu, yang tadi di Wahyu kan ngomong ada jiwa-jiwa yang ditata itu. Di Mesbah ya, Ya, di jiwa-jiwa di Mesbah itu, Mesbah. ya itu sama. Itu seperti Habel itu, darahnya mereka Kain tuh nih, seperti berteriak. Kain. Iya, mereka yang mati martir itu berteriak. Nah, itu nanti habis itu dilepaskan. Seperti Habel itu dibawa setelah Tuhan mati dan bangkit kan,
berarti pintu pintu Hades sama pintu, apa namanya, Firdaus itu terbuka. Oh, Jadi iya saat iya. itulah ada penentuan. Lah yang percaya Tuhan masuk ke sini, yang nggak percaya masuk sini. Masuknya kapan? Bersama-sama Tuhan itu. Seperti orang yang mati disalib itu bersama-sama Tuhan, mati dan Oh, bangkit tapi bersama Tuhan. pemahaman saya agak berbeda, Pak. Karena orang yang Mhm. percaya Tuhan itu di kebangkitan pertama. Jadi udah nggak ada lagi masuk sini, masuk sana. Loh, Karena enggak, ini aku kebangkit ngomong yang sudah mati sebelum oh, Tuhan. Jadi iya iya orang-orang yang iya. di mezbah itu adalah orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit. Itu kan meterai keberapa? Itu Materai kan kelima, ya Wahyu itu kan ada yang sudah terjadi, ada yang belum, gitu loh. Iya benar, setuju. Jadi itu yang di mezbah itu adalah orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus datang. Ya seperti salah satunya Habel. Habel, iya. Ya, Oke 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 salah oke. satunya. Lah setelah Tuhan mati dan bangkit, dia kan disuruh nunggu lagi. Tunggulah pembalasannya itu akan nanti gitu loh, ada saatnya. Nah, sementara dia menunggunya di mana? Ya menunggunya di pangkuan Abraham itu. Begitu. Ya berarti tempatnya si Habel ini yang sekarang jadi pangkuan Abraham Iya, gitu sekarang kan. setelah Tuhan Yesus mati. Kalau sebelumnya di bawah mezbah itu, di Wahyu itu. Oh. Lah Oke setelah oke. itu kan dia kan berteriak, setelah Tuhan mati dan bangkit. Nah, mereka disuruh menunggu di tempat yang lebih enak, yaitu di pangkuan Abraham itu. Supaya dia menunggu lagi waktu sampai jatuh genaplah waktu yang ditentukan. Ya, Begitu. baik baik. Silakan kalau Ya lah kalau heeh, kalau ini apa namanya, kalau Abraham masuk neraka, berarti kan nggak ada anak-anak Set ya? Anak-anak Set, karena kan memang berarti keturunan Abraham kan keturunan loh, terkutuk sampai anak Set itu kan anak Set duluan dulu, Abraham kan kemudian. sorry, Adam masuk neraka gitu. Iya. Karena kan anak-anak manusia yang cantik itu kan dari keturunan Kain kan. Makanya Loh Kain itu loh, kan itu pemahaman itu aku nggak 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 bener ya aku bilang ya. oh yang anak-anak Allah sama anak-anak itu kan, Iya anak-anak manusia itu. iya. Jadi anak-anak Kain itu bukan yang cantik-cantik, anak kayak yang cantik-cantik itu anak-anak manusia. Lah anak-anak manusia ini kan dikatakan man, bukan anak-anak makhluk halus atau anak-anak manusia ini ya keturunan Adam. Adam itu kan man. Marilah kita menjadikan man, manusia, seperti rupa dan gambar kita. Lah ini anak-anak manusia ini anak-anak manusia, yaitu keturunan Adam. Lah anak-anak Allah itu ya benar-benar malaikat yang sudah jatuh itu. Kan malaikat kan waktu sebelum kan di langit, terus terjadi pemberontakan, ada peperangan di langit kan. Kalau kita baca Wahyu itu, yang pertama itu kan ada peperangan di langit. Habis itu mereka itu berperang terus kalah, dilemparkan, ke bumi kan. Nah dia itu waktu dilemparkan iblis itu menyeret sepertiga dari malaikat. Makanya Tuhan bilang, "Aku melihat malaikat jatuh seperti kilat dari langit." Ya itu pertempuran itu, jatuh dibuang ke bumi. Nah terus akhirnya ayatnya kan selanjutnya, wah hati-hatilah manusia yang ada di bumi, dia bisa jadi sasaran kan, habis itu kan. Karena kan di bumi kan, di surga kan sudah tertutup bagi dia. Nah itu kisah itu sama dengan Adam. Adam ketika jatuh itu di dalam state-nya itu, maksudnya levelnya itu masih di dalam jiwa. Tapi ketika Adam sudah nggak bisa masuk ke Eden lagi, ketika dia jatuh, terus sampai ke Noah itu dia state-nya sudah jadi daging, merosot lebih lagi. Jadi karena itu sejak zaman Noah itu sampai sekarang, orang itu akan berbuat menurut keinginan dagingnya atau Ya. keinginan rohnya, begitu. Enggak dikatakan menurut keinginan jiwanya, tapi keinginan dagingnya. Karena manusia telah jatuh kepada level yang demikian rendah.
Nah, orang yang jatuh ke dalam level sampai daging ini tidak bisa menerima sesuatu yang berasal dari roh. Karena levelnya udah nggak nyanggup, jadi yang rendah nggak mungkin bisa menerima yang lebih tinggi. Kecuali Tuhan itu memberikan rohnya. Nah, Tuhan bekerja, memberi terang melalui firman-Nya. Nah, disitulah orang melihat cahaya Injil. Dari situ melihat cahaya Injil, itu seperti kita itu seperti dikasih sinar sinar terang, sehingga orang-orang yang di dalam daging itu melihat bahwa keselamatan melalui Injil. Nah, dia percaya. Lah, ketika percaya itu, rohnya itu dilahirkan kembali. Nah, dia menjadi manusia baru. Begitu. Ya, kalau yang saya tangkap mungkin agak berbeda tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di Kejadian 6 ayat 2 kan anak-anak Allah itu merujuk Mhm, pada apa namanya? Lukas 3 ayat 38 kan. Anak mhm, Enos, anak Set, anak Adam kan anak-anak mhm, Allah, disebutnya anak-anak mhm. Allah. Jadi dari anak Adam, anak Set, anak Enos itu keturunannya selanjutnya itu disebut anak-anak Allah. Kenapa nggak Ayat anak berapa? Kain disebut anak-anak Allah? Berarti anak Kain kan nggak dianggap sebagai anak Allah, kayak begitu. Makanya disebut di situ anak Set. Itu menikah dengan anak-anak Kain yang di Kejadian 6 ayat 2 itu. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, ya bisa jadi sih ini anak-anak Adam yang lain selain Kain bisa jadi. Tapi yang disebut anak-anak Allah di sini adalah anak-anak Set, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Bukan malaikat yang jatuh menurut saya, tapi nggak apa-apa, perbedaan pendapat itu nggak apa-apa. Saya nanya nih, Mbak Ya, Debot tinggal di ya, mana nih? Orang Jawa ya? ya saya orang Jawa, tapi saya di Kental mendok. Iya. Jawa di mana? tapi saya tinggalnya nggak di sana, saya tinggalnya di Amerika. Oh, di Oh, Amerika. pantes jam online-nya ini. Iya. Berarti 6 jam beda itu. Ya, itu tadi kejadian berapa? Kejadian 6 ayat 2 Pak deh. Yang anak-anak Allah itu. Oh, enggak, Yang yang anak Adam, anak ini. Memang Adam anak itu Lukas 3 ayat 38. Makanya disebutkan anak-anak Lukas Allah. Lukas berapa? 3 ayat 38. Oh, itu perjanjian baru toh. Lah, perjanjian baru memang benar setelah keturunan Adam itu, setelah dipercaya Tuhan itu menjadi anak-anak Allah itu ya benar, nggak ada salahnya. Tapi yang kita ngomongkan ini kejadian di zaman Nuh toh. Berbeda dong. Jadi tapi Adam itu apakah anak Allah? Ya benar, sebetulnya juga nggak salah. Tapi maksudnya anak Allah yang di sini tuh kalau di Lukas itu kan sudah masuk Injil. Jadi anak-anak Adam itu setelah kedatangan Kristus itu mereka menjadi anak Allah. Iya, cuma kan yang menarik adalah kenapa keturunan Set itu tidak disebut anak Allah gitu. Langsung anak-anak Allah itu adalah anak Adam, anak Set, anak Enos, anak Kenan, anak Mahalalil kayak gitu. Ya coba mana Lukas berapa? Pasti sampai Luk- akhir kan coba Lukas berapa? Ya 3 ayat 38. Sebentar kita buka aja, oke. Ya, Lukas Lukas 3 3 ayat 38. iya. Ini kan menceritakan keturunan Yesus sampai Adam kan. Dari Lukas Yesus sampai 3 Adam ayat, gitu. ayat berapa kok enggak ada? 38, Pak. Lukas 3. 3 ayat 38. Oh, ini anak-anak ya ini kamu kita lihat. Ya ini kan anak Allah ini kan menceritakan Allah itu membuat Adam sampai selanjutnya kan. Iya, betul. Ya ini enggak masalah Makanya dong. Apanya yang anu? ya makanya saya bilang tadi kan Bapak bilang kan yang di Kejadian 6 ayat 2 itu anak Allah itu kan dari malaikat jatuh. Nah, cuma Mm-mm. saya mengartikan anak Allah di Kejadian 6 ayat 2 itu dari Kejadian 3 ayat 38. Dari cerita silsilah Yesus ke Adam. Yang disebut anak Allah itu adalah anak Adam, anak Set. Nah, Iya. jadi Kain itu tidak disebutkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Ya enggak apa-apa karena kan anak Adam itu kan enggak ada bapak, enggak ada ibu. Jadi anak Allah dong. Nah, kalau anak Set itu kan anaknya Adam. Oke, benar. Nah, anak Nos itu bapaknya kan Set. Jadi anaknya Nos ya benar dong. Bang Rene, Bang WS, Ya, buat saya aku duluan ya.
Oh iya, Nah, saya juga mau turun ini. Udah Aku matahari udah mau mau terbit. tanya satu ke The Watt ini. The Watt ini Iya. nganu Pak, Yudi kah? Bukan. Yudi siapa ya? Jody kah? Bukan. Oh, tak kira Jody dari subordinat. Ya lanjut ya, kawan-kawan ya. Terima kasih ya, oke, Tuhan mau berkati. tidur, istirahat. Jadi kalau menurut saya sih Pak WS ya. Ya. Kalau menurut saya anak-anak Allah itu ya benar malaikat itu, karena kalau ini di Lukas ini Adam itu ya anak Allah karena Adam udah nggak punya bapak. Kalau kita lihat selanjutnya ya nggak ada anak siapa, ini kan urutan ini cerita urutan kan. Nah kalau Adam itu kan melahirkan apa, Kain. Nah Kain itu anak siapa? Kain itu ya anaknya Adam. Nggak mungkin Kain itu disebut anak Allah. Yang anak Allah itu ya Adam karena Adam nggak punya bapak. Ya bapaknya ya si Allah itu, karena kan nah setelah Adam itu melahirkan 2 anak, Habel sama Kain gitu. Nah ini ngurut aja nih, urutan Iya. udah nggak ada salah. Ya memang memang ada pertentangan sih di sini di ayat Kejadian 6 ayat 2 karena kan di apa namanya di Matius kan dibilang kalau malaikat tidak beranak pinak, sedangkan di sisi lain kayak di Ayub 2 tadi yang kita bahas sama Raja Kafir kan anak-anak Allah di situ merujuk kepada malaikat kan nggak mungkin juga nabi itu ngumpul sama iblis gitu kan, dikumpulin nabi-nabi dikumpulin terus ada iblis datang disuruh nguji Ayub, aneh kesannya aneh gitu. Nah inilah pertentangan itu di situ, nggak apa-apa juga sebenarnya. Nah, kalau ayat itu lebih bagus untuk buat pertentangan seperti tadi bahwa malaikat itu kan tidak kawin mengawinkan. Jadi nggak mungkin anak-anak Allah itu mengacu ke malaikat kan? Iya Benar betul. nggak? Nah itu masih bagus. Tapi kalau ini Lukas ini enggak, ini membicarakan secara urutan. Sebabnya anak Adam, habisan Adam itu bapaknya siapa? Kan nggak ada toh? Iya nggak ada. Ya anak Allah. Nah terus Allah punya bapak nggak? Nggak ada, udah berhenti sampai itu titik jadinya. Ya toh? Ini kan ngurut ini. Urutan ini kalau di silsilah kan ini masuknya. Lah anak betul. Allah itu anaknya siapa? Allah kan tidak berbapak, tidak beribu. Jadi berhenti dah sampai situ. Titik. Nah kalau ayat tadi itu, nah itu boleh dipakai buat menentang kejadian itu bahwa anak-anak Allah itu bukan malaikat. Karena apa? Ada ayatnya bunyinya malaikat itu tidak boleh kawin dan mengawinkan. Iya Nah benar. itu masih boleh, good argumen, maksudnya argumen. Kalau yang ini enggak, ini cuma memberitakan urutan aja. Jadi segala sesuatu bersumber kepada Allah gitu. Kalau Lukas itu. Iya. Nah kalau itu Bapak harus pakai counternya, pakai ayat di Petrus itu, di Yudas, ngerti nggak? Surat Yudas itu mengatakan karena malaikat itu kan seharusnya nggak boleh menikah. Mengawinkan. Betul. Tapi apa yang terjadi? Malaikat itu melanggar. Yudas berapa Pak? Yudas berapa? Waduh, Yudas berapa? Saya tak cari ini ya pelan-pelan ya. Iya, saya juga penasaran tuh. Bagus catatan. Saya penasaran dia dari Surabaya atau dari Malang? Madiun Pak, Madiun. Madiun. Nggak tahu, saya nggak tahu. Asal nebak aja. Kan nggak mungkin dari Garut. Saya dulu lahir di Probolinggo. Ini udah pulang kerja belum Pak Rene? Apa mau tidur? Saya masih seger ini. Masih baru jam 22.50. Di Amrik dikurangi 6 jam. Nih. Yudas 1 ayat 3, sorry Pak. Yudas 1 ayat 3 ya. Aku bacain ya. Ya boleh. Nih. Bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai pengen. Dan ini malaikat-malaikat yang melanggar batas, seharusnya nggak boleh nikah, pinikah, kawin sama itu anak-anak yang cantik itu. Makanya Tuhan mau membasmi keturunannya. Nah, yang suruh basmi itu siapa? Ya
orang-orang Israel itu. Ngerti nggak? Kan harusnya malaikat nggak boleh menikah kan, nggak boleh tidak kawin-mengawinkan, tapi ini melanggar batas. Begitu, bacanya begitu. Itu good argumen. Tapi kalau yang Lukas itu cuma memberitakan urutan. Karena kalau Lukas itu anak Allah itu terus Allah anaknya siapa? Lah makanya dikasih titik. Nah, udah nggak ada lagi, stop sampai situ. Ngerti nggak? Ya itu karena malaikat itu jatuh, malaikat itu kan telah jatuh. Dia melanggar kekuasaan, melanggar batas. Akhirnya dia itu nikah sama anak-anak manusia, terus lahirlah orang-orang raksasa. Lah orang-orang raksasa ini banyak orang juga keliru dianggap tingginya seakan-akan keturunan Ham. Sebetulnya Ya, bukan keturunan Ham itu lain lagi. Ham itu keturunannya dari Nuh. Jadi Nuh Nuh kan betul. melahirkan 3 anak. Sem, Ham, sama Yafet. Lah, Ham itu salah satu keturunan Nuh, kayak Goliat, terus kayak raja siapa itu yang di Kanaan itu, yang tinggi jugaan itu, siapa ya ya salah satunya itu orang Kanaan itu juga keturunan Nuh, dari Sem itu, anak Sem itu dari keturunan Nuh. Lah yang di ini kan kejadian sebelum Nuh, ngerti nggak nangkepnya? Ngerti. Itu jadi kejadian kawin antara malaikat dan anak manusia itu mungkin Sam itu belum punya anak mungkin, masih karena waktu naik ke kapal itu, air bah itu cuma aja 7 orang sama Nuh 8 orang, sama Nuh sama istrinya. Jadi suami istri, anaknya kan 3, Sem, Ham, Ya, Yafet, terus sama istri-istrinya 3, jadi 6 kan, sama ya. Nuh sama istrinya jadi 8. Di situ jadi mereka pada belum punya anak. Tapi malaikat-malaikat itu yang kawin sama anak itu sudah kejadian di situ, sebelum air bah. Yang disebut Iya. Nephilim itu ya? Iya, itu sebelum air bah. Jadi bukan keturunan Sem itu, keturunan Ham itu. Kalau Ham itu keturunan Nuh. Nah, waktu kejadian itu Sem sama Ham itu belum punya anak. Ngerti nggak? Nggak, Ya. urutan secara waktu itu begitu. Jadi mereka itu malaikat-malaikat yang telah jatuh, yang harusnya nggak boleh nikah, nggak kawin-mengawinkan, tapi dia ini jatuh ke dalam kategori kedagingan itu, sampai dia kawin campur dengan manusia. Karena itu Tuhan itu kepingin membasmi mereka. Nah, lahirlah orang-orang raksasa kan. Lah pengen membasmi mereka. Lah orang-orang raksasa ini mereka yang bermukim itu ya makanan itu manusia, dia makan manusia. Manusia itu seperti belalang kecil sekali, mereka tingginya sampai mungkin berapa meter, pohon itu sudah seperti kecil sebagai dia. Ya, Lah itu yang di 27 bilangan ya, meter. bilangan 13. iya, 27 meter nah ya. itu kita Itu bisa Berapa? lihat. Wah, itu mah Adam. Iya, itu Adam itu yang 60 hasta itu. Hah? Itu Ya, kan dari kalau 6 sana. hasta itu anak siapa yang cuma kira-kira, kalau Goliat kan kira-kira 2 kali kita tingginya. Terus yang satu lagi kira-kira maksimal 3 kali kita, tapi ini lebih tinggi lagi. Dia makanannya manusia itu dimakan sama dia, mungkin masuk mulutnya kayak semut gitu. Jadi orang-orang 6 enak hasta itu. mah cuma 2 meter 6 hasta, Ya itu, 2,7. tapi itu Pendek. bukan Nephilim. Mereka keliru, itu anak-anak Ham. Anak-anak Ham itu dari keturunan Nuh. Jangkung. Nah, Tuhan itu masih baik, tau nggak? Kepada manusia masih baik, sehingga meninggalkan fosil-fosilnya. Supaya sebagai bukti untuk orang-orang yang berdalih. Fosilnya kan ada, kalau kamu lihat fosil orang-orang tinggi itu ada binatang dinosaurus, manusia itu benar-benar seperti semut, kecil gitu. Sama kepalanya mereka aja lebih gede kepalanya mereka daripada manusia. Itu fosilnya masih ada. Tuhan itu masih meninggalkan bukti bagi orang-orang Kristen untuk membungkam orang-orang yang nggak percaya kepada Alkitab. Ini begitu. Ya itu kan bukti itu kan udah nggak bisa dibantah. Bukti fosil itu, yang fosil tulang-tulangnya itu
kan ada sampai sekarang. Nah, kalau yang Goliat itu ya kira-kira tadi yang dikatakan tuh 6 hasta, kira-kira 1 kali, 2 kali kita lah. Nah, itu keturunan dari Nuh, keturunan dari Ham, tapi Ham itu bapak Nuh, gitu. Ya begitu. Nangkep nggak, Iya. Mas? Gambarin nangkep nggak maksud saya? Nangkep sih, kalau memang secara sejarah ada yang telapak kaki yang gede banget tuh ada. Iya, kita kan bahkan lebih kecil dari telapaknya lebih gede dari kita. Ya itu Iya, bener-bener mungkin itu mungkin Tuhan 5 itu kalinya kita. ya Tuhan itu baik, masih meninggalkan itu buat Buset, kita. gede banget nih telapak kaki. Iya. Ini sama kakinya aja kita seperti semut kok. Itu bener-bener besar. Bisa sampai berapa? 27 meter mungkin atau 30 meter. Kita kan 1,5, paling tinggi 2 meter. Mungkin ada orang yang 3 meter, yang Goliat itu mungkin 3 meter kalau Goliat. Nah, dia itu sampai 27 meter, orang itu kecil sekali. Nah, si pengintai itu kalau kita lihat, tahu nggak waktu zaman Yosua masuk ke tanah Kanaan? Ya, Nah, itu kan Mose yang kan 2 nggak orang ikut kan. masuk. Ya, terus kan mengirim 12 pengintai. Lah waktu itu mereka itu takut karena melihat dia itu seperti belalang, kecil seperti belalang gitu. Kita seperti belalang, mereka makanannya manusia, pada takut semua. Tapi Caleb sama Joshua itu nggak takut, gitu.